Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama Ubedillah Badrun, Ketua Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia. Mas Ubed, tadi kita sudah banyak berbincang, ada dugaan jual beli gelar, kemudian juga ada politisasi rektor dan lain sebagainya. Lalu apa yang harusnya bisa kita lakukan untuk bisa menyelamatkan kondisi ini? Iya, pertama perlu ada perubahan regulasi. Jadi aturan-aturan yang terkait dengan gelar kehormatannya, baik doktor honoris causa maupun profesor honoris causa itu harus dirubah. Bahkan kalau untuk pemberian atau regulasi yang terkait dengan profesor kehormatan, menurut saya sebaiknya dihapuskan. Karena profesor itu bukan jabatan akademik tertinggi, bukan. Profesor itu adalah sebetulnya masuk pada posisi jabatan fungsional tertinggi seorang dosen. Yeah. Makanya seseorang tidak bisa jadi profesor kalau dia bukan seorang dosen yang mengajar yang tadi saya sebutkan ya, lebih dari 10 tahun misalnya. Kemudian selain regulasi yang harus diperbaiki, sistem kontrol juga harus dilakukan, karena misalnya menyangkut tentang pemberian doktor honoris causa itu diatur di dalam peraturan rektor. Yeah. Nah, di dalam peraturan rektor itu harus diperiksa betul bagaimana cara seseorang mendapatkan gelar doktor honoris causa misalnya. Karena itu menyangkut misalnya diantaranya kalau tidak salah di dalam peraturan menteri juga disebutkan bahwa seseorang bisa diberikan gelar doktor honoris causa itu kalau dia memiliki karya luar biasa. Ini kan perlu diuji. Apa itu karya luar biasa? Apa bentuk konkretnya? Dan itu bidangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kan menjadi catatan penting untuk memperjelas seseorang layak diberikan doktor honoris causa itu. Yeah. Termasuk juga profesor ya. Kalau saya sih profesor kehormatan tidak perlu ada begitu, karena itu dihapuskan saja peraturannya. Kalau soal doktor honoris causa masih diberikan ruang, karena itu nanti basisnya pada riset dan teman-teman baru. Karena orang mendapatkan doktor kan tidak mudah ya, Kang Ajat ya. Yeah. Saya kira Kang Ajat punya pengalaman itu, jadi bagaimana seseorang bisa dengan mudah mendapatkan doktor, sementara yang normal itu butuh waktu dan sangat serius, memiliki tugas-tugas yang luar biasa untuk menjadi seorang dokter. Kemudian selain itu yang perlu dibenahi, saya kira kembali pada Tridharma perguruan tinggi, bahwa kampus mesti menjalankan pendidikan dengan baik. Kemudian kampus mesti melaksanakan penelitian dengan baik, riset dengan baik, sehingga teman-teman baru itu ditemukan di universitas, dan tentu saja universitas juga harus menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Itu yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, pengabdian pada masyarakat itu bisa dalam bentuk sifatnya pemberian edukasi kepada masyarakat, tetapi juga pengabdian juga bisa dimaknai ketika sebuah kampus akademisinya melakukan advokasi untuk kepentingan rakyat, membela kepentingan rakyat banyak. Maka sikap-sikap independen dan kritis dari akademisi itu diperlukan, karena dia sudah sedang berpihak pada rakyat banyak, dan itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Yeah. Nah, pada konteks itulah kita bisa berharap pada universitas. Ketika universitas kembali konsentrasi untuk fokus pada pembelajaran ya, pengajaran yang sangat inovatif sekarang, menurut saya harus terus dikembangkan. Kemudian riset-risetnya juga tentu jangan hanya dijadikan sebagai syarat formal ya, akademik gitu, tetapi juga bagaimana riset di universitas itu memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa. Banyak sekali hasil riset di kampus-kampus yang menurut saya tidak dipakai atau tidak digunakan dalam proses misalnya pembangunan negara, dalam proses pengambilan keputusan dan lain-lain. Saya kira itu jauh lebih bagus kampus jika Tridharma perguruan tinggi kembali menjadi fokus utamanya di dalam menyelenggarakan universitasnya. Baik,
Tapi tadi juga saya sepakat bahwa ini tidak semuanya, hanya beberapa gelintir orang saja, tetapi ada peribahasa mengatakan nilai setitik rusak susu sebelanga, begitu. Tapi bagaimana dengan yang berdedikasi tinggi, yang benar-benar mengabdikan diri pada dunia pendidikan itu bisa menunjukkan tadi kekemerdekaannya itu di tengah kondisi seperti sekarang? Ya, saya kira benar ya, Najat, bahwa ada memang kasus-kasus di mana akademisi yang mengalami atau melakukan pelanggaran-pelanggaran akademik dan lain-lain itu, tapi juga ada banyak akademisi yang tetap memiliki independensi dan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menurut saya mesti muncul sebagai intelektual yang kemudian berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Jadi dalam situasi sekarang menurut saya justru kita membutuhkan akademisi yang independen dan merdeka berpendapat di arena publik. Berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, berpihak pada kepentingan nasional, bukan menghamba pada kekuasaan. Karena menurut saya kekuasaan juga risih kalau ada akademisi yang dalam tanda petik ya sebagai penjilat kekuasaan begitu. Saya kira harusnya risih ke penguasa itu. Karena pemerintah itu membutuhkan ide-ide baru. Dan biasanya ide-ide baru itu lahir dari akademisi yang kritis, bukan dari akademisi yang yes man saja dengan kekuasaan. Menurut saya negara juga memerlukan akademisi yang independen, akademisi yang merdeka, akademisi yang menjaga marwah universitasnya, dan akademisi yang berani kritis karena basisnya adalah data dan basisnya adalah riset. Baik, Mas Ubedillah, Anda salah satu dari akademisi yang tadi berani untuk menyuarakan, mungkin bisa sharing ya, setidaknya pasti juga Anda mendapat tekanan begitu kan atas ungkapan kritis yang Anda sampaikan begitu. Tapi bagaimana Anda bisa tetap tadi berkeyakinan dengan apa yang Anda yakini itu? Ya, Kang Ajat, jadi saya kira akademisi itu kan seluruh proses berpikirnya dilandasi dengan teori-teori. Dilandasi dengan argumen-argumen akademik yang kokoh, juga dilandasi dengan data-data dan hasil riset yang dimilikinya. Nah, ketika kita berbasis pada data dan riset, menurut saya disitulah letak kemerdekaan seorang akademisi. Ketika kita melakukan kritik, melakukan atau ikut di dalam perdebatan di arena publik, dan basisnya adalah data dan riset, menurut saya tidak ada rasa takut di situ. Kemudian yang kedua, apakah saya mendapatkan tekanan-tekanan? Dan ada sebetulnya yang sifatnya bully ya sebetulnya. Itu ada di media sosial. Tapi saya kira ketika saya cek mereka ternyata followernya sedikit, ya bahkan kosong gitu. Menurut saya itu buzzer saja. Jadi saya kira akademisi yang benar, yang dia berpegang teguh pada prinsip-prinsip intelektual, dia tidak akan merasa takut dengan siapapun, kecuali dia melakukan kesalahannya. Saya kira itu poin kuncinya. Baik. Maka menurut saya mengajak pada akademisi yang lain, merdekalah menjadi pribadi akademisi, kaum intelektual, karena dengan kemerdekaan itu kita bisa ikut berkontribusi untuk menjaga marwah universitas, dan kita punya kontribusi untuk menjaga Indonesia. Karena bahaya ya Kang Ajat, kalau ketika sebuah negara misalnya dalam keadaan menghadapi masalah yang sangat pelik dan problematis dan besar, lalu kita tidak ada saran-saran, tidak ada ide-ide kreatif, tidak ada kritik, pada titik itu justru kita sedang memberikan karpet merah menuju ke jurang begitu. Jadi menjerumuskan negara ketika kaum akademisi yang independen itu tidak bersuara. Menurut saya, marilah kita bersuara untuk sesuatu yang lebih besar, kepentingan bangsa Indonesia di masa depan. Saya kira itu orientasinya yang membuat saya berpikir merdeka, Kang Ajat. Baik, itu sebagai seorang dosen begitu kan. Lalu sebagai seorang mantan mahasiswa, bagaimana pesan-pesan Anda untuk anak-anak didik ini? Iya, saya kira mahasiswa adalah middle class, kelas menengah yang diberikan kemewahan ya oleh negara, oleh masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Maka kemewahan itu mesti dioptimalkan bagi mahasiswa untuk memanfaatkan bahwa kampus itu ruang yang sangat luar biasa untuk mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di kampus mahasiswa diajarkan tentang objektivitas,
Di kampus diajarkan tentang scientific approach. Di kampus diajarkan tentang kebenaran ilmiah dan lain-lain. Maka ketika kebenaran ilmiah, objektivitas, dan scientific approach ini dimiliki oleh mahasiswa, lalu ketika mahasiswa melihat di luar kampus ternyata ada problem yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran objektif, di luar kampus ternyata ada yang bertentangan dengan kejujuran akademik, dengan scientific approach misalnya, maka saya kira pada titik itu mahasiswa boleh bersuara. Iya. Ya, karena kalau tidak merdeka bersuara kan bahaya juga ya, Kang Ajat ya. Baik, ini luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kali ini menggugah semuanya, begitu kan? Karena tadi ya, kita bisa bayangkan bagaimana begitu kronisnya satu kondisi, bahkan kondisi negara pada saat kampusnya sendiri sakit tergerogoti oleh kepentingan politik, begitu ya. Mudah-mudahan ini tidak keterusan gitu kan, bisa segera bangkit dan benar-benar menjadi kampus merdeka. Terima kasih. Amin. Mas Ubedillah sudah berbincang banyak untuk One on One. Salam sehat. Tetap jaga protokol kesehatan. Baik, pemirsa, perbincangan yang sangat menarik dengan Ubedillah Badrun, dan memang kampus sejatinya menjadi wadah pengembangan ilmu pengetahuan, bukan panggung politik praktis, apalagi terbeli untuk gelar tertinggi. Suka tidak suka, gelar kehormatan memang sudah banyak disandangkan atau bahkan terlalu mudah diberikan. Punya gelar dan jabatan akademis selain kebanggaan, tapi juga memikul tanggung jawab. Gelar bukan kosmetik pemoles wajah, tetapi sanggup menyebarkan pengetahuan untuk masyarakat luas. Saya Ajatul Ratma, MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Sampai jumpa.